Shalom adik-adik, apa kabar? Kali ini jumpa dengan Karya lagi. Jangan bosan ya, selama beberapa waktu ke depan adik-adik akan sering ketemu sama Karya. Nah, sebelum sharing, yuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami boleh kembali ibadah. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan berkati hati kami, buka hati kami yang lebar sehingga setiap firman yang masuk boleh menjadi berkat bagi kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik masih ingat gak minggu lalu kita belajar apa? Masih berhubungan sama handphone kita. Tapi kali ini Karya mau cerita sesuatu nih. Karya itu punya mama yang sudah umurnya 60 tahun lebih gitu ya. Dan pada zamannya mama Karya belum ada nih namanya smartphone. Belum ada yang namanya internet gitu ya. Jadi begitu masuk internet, mama juga nggak langsung belajar. Sampai akhirnya baru 2 tahun terakhir ini mama seneng pakai handphone. Mama diajarkan pakai handphone. Nah, ketika mama pakai handphone, dia kayaknya ketagihan gitu ya. Kayaknya mempermudah hidupnya. Memang handphone itu mempermudah banyak hal di dalam hidup kita. Tapi jangan sampai kita kejebak di dalamnya. Nah, mama Karya itu dulu kalau manggil Karya karena Karya rumahnya 3 lantai. Dan mama Karya itu selalu di lantai 2 dan Karya di lantai 3. Kantor itu di lantai 1. Jadi kalau misalnya manggil-manggil Karya, kalau Karya lagi di kantor, itu suka nggak kedengeran. Karena pintu ditutup, Karya sibuk dengan kerjaan, jadi suka nggak kedengeran, diteriakin, Ria, Ria, ayo makan, Ria, bantuin mama, suka nggak kedengeran. Jadi sama kalau Karya juga lagi di kamar juga sama, apalagi kalau Karya lagi asik gitu ya, nonton drama gitu, drama Korea. Pasti suaranya Karya kencengan sehingga nggak kedengeran nih panggilan mama sama papa gitu ya. Nah, hebatnya mama Karya ketika dia sudah mengenal handphone dan dia sudah capek teriak-teriak, dia tahu manfaat handphone dia. Dia telepon Karya hanya untuk bilang, ayo turun makan, makanannya sudah jadi gitu ya, udah mateng. Jadi nggak usah teriak-teriak lagi. Nah, itu yang dilakukan oleh mama Karya. Terus kalau misalnya mau belanja, karena sekarang kan pandemi ya, kan nggak ke pasar ya, dia sudah mulai canggih. Sudah tahu cara ngetik, terus kemudian kirim ke tukang sayur supaya besok makanannya sampai gitu ya. Terus kalau misalnya dia malas ngetik ya, mama Karya itu agak gaptek juga memang walaupun sudah diajarin, tapi aduh lama ya ngetik satu-satu nyari hurufnya karena tidak terbiasa. Apa yang dia lakukan, dia foto tulisan belanjaan dia kirim. Nah, ini adalah hidup di mana kita tidak dikuasai oleh handphone kita, tapi kita belajar menggunakan handphone untuk keperluan kita. Kita yang mengendalikan handphonenya, bukan handphone yang mengendalikan kita. So, adik-adik, Karya mau tanya nih, handphone kalian mengendalikan hidup kalian atau kalian yang mengendalikan? Bisa nggak sih? Contoh ya, bukti kalau kalian bisa mengendalikan handphone kalian, bukan kalian yang kebalikannya dikendalikan oleh handphone. Bisa nggak sih kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang penting, kalian letakkan handphone kalian, kemudian kalian kerjakan hal yang lain dulu. Atau, aduh nanggung tiba-tiba udah sejam, 2 jam. Karya pernah lo ngalamin fase di mana, ini menakutkan sekali buat Karya ya. Karya kejebak sama namanya sosial media. Karena Karya terlalu sering gitu ya. Lihat sosial media menarik sekali ya, seru ya, makin scroll, makin digulung ke atas, gulung, tiba-tiba udah sejam lewat, 2 jam lewat, dan Karya buang-buang waktu padahal masih banyak kerjaan yang harus dibereskan. Masih banyak kerjaan yang belum Karya selesaikan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karya jadi lembur, kurang tidur, karena sibuk dengan handphone. Yang isinya belum tentu penting buat Karya. Cuma pengen tahu aja, kepo sama orang lain. Nah, adik-adik, seberapa kepo kamu sama orang lain? Seringkali kan kalau kita buka sosial media, wah, si A lagi ini nih. Si B lagi ini nih. Wah, dia dapat mainan baru. Wah, dia lagi kesini. Wah, dia lagi ngapain? Banyak sekali akhirnya kepo sama urusan orang lain. Padahal nggak ada urusannya sama kita. Kalau misalnya contoh, ini yang paling sering terjadi adalah ketika Karya ngobrol sama teman-teman Karya, dia cerita soal artis A, artis B yang dia lihat di sosial media. Terus Karya tanya, kalau dia begitu, misalnya contoh, kalau dia liburan ke Bali, terus kenapa? Apa urusannya sama kamu? Nggak akan mengubah hidup kamu, nggak akan membuat kamu jadi
tambah hebat, nggak akan membuat kamu jadi berkurang juga kepintarannya, nggak akan kan, nggak akan menambah penghasilan kamu juga kan. Jadi ngapain kita sibuk-sibuk ngurusin? Ngapain kita sibuk-sibuk cari tahu tentang dia kalau nggak ada urusannya? Nah itu yang Karya selalu coba tanamkan di dalam diri Karya. Kalau nggak berguna, buat apa? Kalau nggak ada manfaatnya, buat apa? Kalau nggak ada faedahnya buat Karya dan cuma buat ngabisin waktu Karya, buat apa? Jadinya nanti malah kita dikendalikan sama handphone kita. Kita malah sibuk sama handphone kita. Kita malah terjebak sama handphone kita dan akhirnya banyak waktu yang terbuang. Waktu yang biasanya bisa kita manfaatkan untuk hal yang lebih positif seperti belajar, kemudian baca firman, kemudian kalaupun harus nontonnya ibadah online dong. Nah, untuk hal-hal yang lain, mencari tahu tentang pelajaran, Karya suka googling, Karya suka baca berita lewat sosial media, buka di google.com, buka di yahoo.com, buka di detik.com. Membaca-baca berita itu penting, tapi jangan sampai terjebak, sampai akhirnya kita terlalu kepo, sampai akhirnya menghabiskan waktu kita. Yuk, Karya punya satu ayat yang penting sekali untuk adik-adik renungkan hari ini. Kita buka di 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. Sudah diambil dong handphonenya yang ada Alkitabnya. Kalau yang nggak punya, boleh ambil Alkitabnya sekarang juga. Yuk, Karya bacain ya. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi main handphone nggak boleh ya? Boleh. Tapi kita harus pikir, itu berguna nggak buat kita? Sekarang ini nonton-nonton hal-hal yang nggak menghabiskan waktu, sibuk dengan kepoin artis, sibuk dengan drama-drama Korea sampai buang waktu, sampai nggak tidur, sampai capek, sampai sibuk baca komik atau anime kayak gitu-gitu, berguna nggak? Kalau misalnya nontonnya 1 atau 2 untuk menghilangkan stres, capek, bosen, boleh. Tapi kalau sampai ketagihan, mengerikan. Itu artinya kita sudah dikendalikan sama handphone kita. Kita sudah dikuasai. Bukannya anak Tuhan itu harusnya berkuasa. Kok kita jadi dikuasai? Yuk, mari sama-sama bangkit, sadar, oh iya ya, selama ini ternyata saya dikuasai. Saya sudah kebalik. Ayo, ambil alih kembali, mulai belajar untuk, oke, saya mau meletakkan handphone saya mau pakai waktu saya untuk hal-hal yang lebih berguna, saya tidak terjebak sama handphone saya, tapi saya mau belajar pakai ini hanya untuk hal-hal yang penting. Buat kayak Mama Karya, buat gak ngabisin energi teriak-teriak, jadi dia telepon saja. Buat apa? Buat cari berita yang penting. Karya pakai handphone Karya untuk, kalau misalnya lagi butuh, ini di mana ya cerita tentang ini, Karya googling kayak gitu. Jadi sebisa mungkin bukan untuk hal-hal yang hanya menyenangkan diri Karya lalu akhirnya makin lama kejebak. Boleh nggak sih nonton YouTube? Boleh. Tadi kan sudah dibilang sama ayatnya, segala sesuatu itu boleh. Tapi pikirin, berguna nggak? Berguna untuk manusia rohani kita nggak? Membuat kita semakin dekat sama Tuhan tidak? Kalau itu nggak membuat kita makin dekat sama Tuhan, justru makin jauh. Ayo, mulai kendalikan diri kita, mulai ambil alih lagi. Ingat, kita yang harus berkuasa, bukan yang lainnya. Bukan handphone kita, bukan sosial media yang menguasai kita, tapi kita bisa stop. Kalau saya mau stop, saya bisa stop. Gitu ya. Kalau saya dipanggil, saya bisa stop. Kalau saya dimintain tolong, saya bisa stop. Kalau saya lagi ada teman di depan saya bisa stop. Jadi saya nggak kejebak. Masih ingat dong sama yang minggu lalu juga. Ya, jadi Karya ingetin lagi, jangan sampai kita dikuasai. Semuanya boleh, nggak ada yang salah gitu ya ketika kita melakukan. Handphone juga baik kalau untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya di handphonenya ada Alkitab. Kita baca Alkitab di handphone kita. Di handphone ini ada nama-nama teman-teman kita bisa WhatsApp dia. Kalau misalnya sudah lama nggak ketemu, tanya kabarnya. Apa kabarmu? Gitu ya. Handphone ini juga berguna untuk apa? Tadi seperti yang Karya bilang, cari informasi yang kita butuhkan untuk
pengetahuan kita supaya tambah pintar. Nah, hari ini Karya remind lagi kembali soal handphone. Kalau yang minggu lalu kita sibuk sama handphone kita kayak sampai mengabaikan orang lain, minggu ini kita belajar supaya handphone ini tidak menguasai kita. Sosial media, semua yang canggih-canggih tidak menguasai kita, tapi kita berkuasa atasnya. Nah, sampai di sini firman-Nya, Karya percaya adik-adik bisa melakukannya. Karya percaya ini menolong adik-adik untuk sadar bahwa oh iya ya, ini berguna atau tidak ya. Tuhan nggak ngelarang sih, tapi berguna apa enggak ya? Nah, kalau misalnya itu berguna, silakan lakukan. Tapi kalau tidak berguna, buang waktu, ngabisin tenaga, ngabisin energi, ngabisin biaya, habisin kuota untuk hal-hal yang ternyata nggak menolong kita makin dekat sama Tuhan. Mending nggak usah. Oke, sampai di sini firman-Nya. Kita mau tutup dalam doa. Yuk sama-sama lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami mengucap syukur, kami kembali diingatkan bahwa hidup kami harusnya berkuasa atas barang-barang yang ada, yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak mau dikuasai oleh sosial media, handphone kami atau apapun itu, tapi kami mau berkuasa atasnya sehingga hidup kami boleh menceritakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk reminder ini. Kami percaya Tuhan apapun yang kami lakukan biarlah itu boleh menceritakan kemuliaan Tuhan dan kami boleh sadar bahwa apapun yang kami lakukan harus berguna untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.